selalu menjadi spot menarik bagi banyak orang. Walaupun kondisi yang terjal, cuaca yang tidak menentu dan medan yang berat, nyatanya pendakian masih menjadi hobi yang diminati. Hal ini pula yang dilakukan oleh 7 orang mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Dodo, Mas Ruhi, Dewi Priamsari, Bagus Kentur Sukanegara, Iis, Regas Agung, dan Ahmad Fauzan. Mereka berangkat Minggu tanggal 4 Februari 2001 pagi dari gelanggang mahasiswa UGM ke stasiun Lempuyangan menuju Bumiayu. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Pengasinan sekitar pukul 3:30 sore. Dan dari Pengasinan, mereka menuju desa awal pendakian, Desa Kaliwadas yang berjarak 7 km, ditempuh dengan jalan kaki dan bermalam di Desa Kaliwadas tersebut. Senin 5 Februari, sekitar pukul 9:30 pagi, kelompok ini mulai melakukan pendakian menuju Puncak Slamet. Kurang lebih pukul 3:30 sore, mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas Batu Raden, kemudian melanjutkan perjalanan sampai pukul 5 sore, lalu membangun camp dan istirahat semalaman. Selasa 6 Februari siang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak gunung tersebut. Para pendaki yang mengenal Puncak Slamet pasti tahu, garis vegetasi itu tidak hanya merupakan batas untuk bisa tumbuhnya tanaman, tapi juga sering menjadi semacam point of no return. Begitu pendaki melewati garis tersebut menuju puncak, bahaya badai dan kabut tebal sering datang dengan tiba-tiba, dan jika ini terjadi, maka sulit untuk kembali ke posisi awal dan lebih baik meneruskan perjalanan. Dan benar saja, meski sudah mencapai batas vegetasi, mereka terhambat untuk meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka berencana, jika memungkinkan, Selasa langsung naik ke puncak dan sorenya langsung turun ke Bambangan. Namun, badai tiba dan Puncak Slamet diselimuti kabut tebal. Mereka lantas memutuskan untuk membuat base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi gunung berketinggian 3.432 mdpl itu. Mereka beristirahat untuk menunggu esok hari. Sebenarnya, pada Rabu pagi pukul 5 dini hari, cuaca sekitar Puncak Slamet cukup cerah. Namun, mereka tidak bisa mendaki karena belum mengepak perlengkapan. Barulah sekitar pukul 6 dini hari, barang-barang selesai di packing. Dengan menyisakan 1 tenda yang dibiarkan tetap berdiri, mereka berjalan menuju puncak. Namun saat itu pula, kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda Puncak Slamet secara mendadak. Mereka kembali masuk tenda tadi karena mereka tidak mau mengambil resiko terserang hipotermia. Hipotermia dapat kapan saja menyerang mereka, karena suhu di garis vegetasi saja saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, badai mulai reda. Meski puncak masih diselimuti kabut, namun angin tidak lagi menderu kencang. Sebenarnya, ada rasa keraguan untuk naik ke puncak melihat perubahan cuaca yang tidak menentu. Tapi Mas Ruhi dan Dodo sebagai pendamping menyatakan berani untuk mengantar sampai ke puncak. Hingga akhirnya
Perjalanan naik ke puncak pun diteruskan saat itu juga. Tapi di tengah pendakian badai menderak kembali. Mereka masuk dalam situasi point of no return. Mereka sempat berencana untuk kembali turun ke base camp. Tapi baik kembali ke base camp maupun meneruskan ke puncak sama sulitnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meneruskan pendakian hingga ke puncak. Saat itu, jarak pandang hanya sekitar setengah meter karena tebalnya kabut. Mas Ruhi, mahasiswa Visipol UGM, tiba-tiba saja berteriak minta tolong. Dia diduga terserang hipotermia atau penurunan temperatur tubuh secara mendadak dan terguling ke lereng. Mereka semua mendengar suara itu. Namun karena tebalnya kabut, mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan setelah mereka berenam sampai puncak, Dodo, Fausa, dan Kentur kemudian turun untuk menjemput Mas Ruhi. Beruntung Mas Ruhi ditemukan. Mereka kemudian memapa Mas Ruhi hingga ke puncak Tugu Surono. Tugu itu adalah tanda puncak tertinggi Gunung Slamet. Di puncak yang juga bibir kawah Slamet itu, mereka kemudian mendirikan tenda dan menginap semalam. Saat itu, mereka tidak mungkin kembali karena badai makin menjadi-jadi. Bahkan hingga keesokan harinya, Kamis 8 Februari, badai tidak juga reda. Mengingat kondisi fisik mereka yang semakin lemah, padahal masih membutuhkan tenaga untuk turun, akhirnya mereka memaksakan diri untuk turun. Saat itulah, Mas Ruhi yang kondisi fisiknya masih lemah kembali terserang hipotermia. Dia sempat terguling lagi. Namun beruntung, bergas yang ada di depan Mas Ruhi sempat menghadang tubuhnya. Kalau tidak, tubuh Mas Ruhi saat itu juga sudah masuk jurang. Sontak, 5 pendaki lain segera mendekati tubuh Mas Ruhi dan bergas yang terjatuh. Mereka pun kemudian memutuskan menunda perjalanan dan kembali mendirikan tenda di sekitar lokasi jatuhnya Mas Ruhi. Padahal saat itu mereka masih berada di kawasan non-vegetasi atau tanpa tumbuhan di puncak Gunung Slamet. Sampai tiba-tiba, beberapa meter di bawah mereka terdengar sayup-sayup suara beberapa orang yang berteriak-teriak. Namun, mereka tidak mendengar secara jelas apa yang orang-orang itu ucapkan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan peluit agar tidak saling kehilangan kontak. Mereka lantas meminta Dewi untuk mendekati asal teriakan itu. Dengan dipandu suara peluit dari pendaki lain, akhirnya Dewi dapat mendekati mereka. Dan suara itu ternyata berasal dari pendaki asal Jakarta. Tapi tidak berani memberikan pertolongan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki asal Jakarta itu kemudian memutuskan untuk turun ke Bambangan, desa terdekat di kaki Gunung Slamet, untuk meminta pertolongan dari desa tersebut. Dewi diputuskan ikut bersama pendaki dari Jakarta tadi untuk turun ke bawah. Saat itu, kondisi Mas Ruhi masih hidup. Hanya saja kondisinya terlihat payah. Dalam perjalanan turun bersama pendaki Jakarta itu, Dewi sempat bertemu tim SAR dan sampai di Bambangan Kamis malam.
sekitar pukul 9:30. Segera setelah itu, Dewi yang mahasiswi D3 Fakultas Geografi UGM itu melapor ke Kapolsek. Sementara itu, siang hari menjelang sore, di atas sana cerita getir terjadi. Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu satu demi satu. Dan korban pertama adalah Mas Ruhi. Mas Ruhi menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi basecamp, tepatnya di pangkuan Dodo. Mereka memutuskan untuk turun meninggalkan jenazah Mas Ruhi dengan pertimbangan akan dievakuasi kemudian setelah mendapatkan bantuan. Namun, kondisi fisik Bergas dan Fauzan sudah sangat kelelahan. Baru saja turun beberapa meter, Fauzan terjatuh ke selokan dan terguling beberapa meter. Bergas juga tampak kepayahan, hingga akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda dan menginap lagi semalam. Di tempat ini, Fauzan terserang hipotermia. Sementara persediaan logistik juga semakin terbatas. Mereka juga tidak bisa memasak karena kompor gas lipat mereka terbawa oleh Dewi. Mereka hanya makan seadanya, mie instan kering, permen dan sambal pecel. Keesokan harinya, Jumat 9 Februari, diputuskan hanya Dodo yang turun ke bawah untuk minta pertolongan, sementara yang lain bertahan di atas. Namun, hingga Sabtu tanggal 10, pertolongan yang dinanti tidak kunjung datang. Hingga akhirnya diputuskan Kentur untuk turun, sedangkan Iis tetap menunggui Fauzan dan Bergas. Dalam perjalanan turun, Kentur yang hanya berbekal 8 permen mengalami kesulitan yang luar biasa. Posisi mereka turun sejak dari puncak memang sudah bergeser, tidak lagi di jalur pendakian. Untungnya, ia menemukan alur sungai, dan dengan mengikuti alur sungai itulah Kentur akhirnya sampai pada jalan aspal di Desa Serang, di antara Batu Raden Banyumas dan Desa Bambangan Kabupaten Purbalingga. Sesampainya di tempat itu, Ahad 11 Februari pagi, Kentur langsung minta diantar tukang ojek ke Desa Bambangan. Begitu sampai, Kentur baru tahu bahwa Dodo tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet itu. Dari situlah, kemudian tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam sejumlah universitas dan dibantu warga Bambangan dan Basarnas memulai upaya pencarian. Senin 12 Februari, Fauzan, mahasiswa D3 Geografi UGM yang pertama kali ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi sudah meninggal dunia di dalam tenda, 20 meter di bawah garis vegetasi. Sementara Iis dan Bergas sudah tidak lagi berada di tenda itu. Iis, mahasiswi Fakultas Kehutanan UGM, baru ditemukan pada Rabu 14 Februari. Waktu ditemukan, Iis berlindung di bawah cerukan air terjun di ketinggian 2750 meter. Hanya mengenakan raincoat yang basah dengan kerudung dilepas. Kondisi fisiknya sudah teramat payah. Gigi depan patah, luka di tulang kering kaki kanan dan leher. Namun, ia masih hidup dan sadar. Karena sudah sore,
3 anggota tim SRU yang menemukan Iis memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Setelah mengganti baju Iis yang basah, tim SRU langsung membuat api unggun dan melakukan penyelamatan skin to skin untuk mengatasi hipotermia yang diderita Iis. Dari sore sampai malam, hanya itulah yang bisa dilakukan. Eko Cahyo, anggota SRU 3 dari unit P3K UGM, memutuskan memasukkan Iis ke dalam sleeping bag. Sekitar pukul 10 malam, Iis mulai membaik dan bisa berbicara serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mudah. Kamis 15 Februari pukul 1 dini hari, Eko Cahyo mendapat giliran untuk tidur. Dan Samsi pun menggantikan posisi Eko untuk menjaga Iis dengan membuat api unggun dan mengajak mengobrol serta menempelkan penghangat ke tubuh Iis. Pukul 3 dini hari, Samsi berbaring di sebelah Iis dan karena kelelahan, Samsi pun tertidur. Dan ketika terbangun sekitar pukul 4:30 pagi, keduanya mendapati kondisi Iis sudah kritis tanpa respon, sehingga dilakukan pernapasan buatan sampai sekitar 20 menit. Sampai pukul 5:30 pagi, terus diupayakan penyelamatan namun gagal. Dan pagi hari sekitar pukul 7, mereka mengirim berita bahwa Iis sudah meninggal dunia. Pada hari yang sama saat Iis ditemukan, Rabu 14 Februari, tim SAR yang dipecah-pecah menjadi beberapa unit kecil juga menemukan Dodo yang semula turun sendirian untuk meminta bantuan. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini juga diketemukan sudah meninggal. Sementara Bergas, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM, ditemukan Sabtu 17 Februari, juga sudah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di dekat batas vegetasi. Dan korban terakhir yang ditemukan adalah Mas Rohi. Jenazahnya baru ditemukan Senin 19 Februari pada lokasi jauh dari tempat semula ditinggalkan teman-temannya, sekitar 200 meter di atas garis vegetasi. Pindahnya posisi jasad Mas Ruhi ini juga sempat menjadi pertanyaan kala itu. Dan dari 7 pendaki Mapagama itu, hanya 2 pendaki yaitu Dewi dan Kentur yang selamat. Nama kelima korban yang meninggal dunia kemudian diabadikan melalui sebuah plakat berbentuk segitiga di Gunung Slamet yang dibuat oleh keluarga besar Mapagama. Itulah tragedi yang menimpa 7 mahasiswa UGM saat melakukan pendakian di Gunung Slamet tahun 2001.